everybody. Hello kids, how are you today? Oke. Pagi hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran kita, terlebih dahulu Miss memperkenalkan diri. Di sini ada yang udah kenal Miss? Baiklah, Miss akan memperkenalkan diri. My name is Philadelphia Purba. Nama Miss adalah Philadelphia Purba. Bisa juga dipanggil dengan Miss Phila Purba. Oke, kids. Hari ini pelajaran kita mengenai dengan part of family. Oke. Yang artinya bagian-bagian dari keluarga. Miss mau bertanya, di sini ada yang tidak mempunyai keluarga? Tentu tidak ya. Semua mempunyai keluarga. Yang pertama, siapa yang tahu di sini bagian-bagian keluarga? Miss akan menyampaikannya. Yang pertama adalah father. Apa tadi anak-anak? Father, yang artinya ayah. Di sini yang tidak punya ayah ada? Pastinya ada, semua memiliki ayah. Ayah adalah bagian dari keluarga yang lebih di atas, termasuk seperti kepala keluarga. Di sini Miss mau bertanya kepada anak-anak sekalian. Di sini ada yang tidak menyayangi ayahnya atau ayahnya tidak menyayangi dia? Sepertinya tidak ada ya. Semua ayah itu menyayangi kita dan kita menyayangi ayah. Baik. Miss mau bertanya lagi. Setelah ayah, adakah yang tahu bagian-bagian family yang lainnya? Oke. Setelah ayah adalah father. Yang kedua ibu. Ibu adalah mother. Oke. Ibu. Di sini pasti semua sayang dengan ibunya dan ibunya juga sayang dengan kita. Nah, anak-anak, di sini ada ya yang nggak sayang sama ibunya? Pasti tidak ada kan? Semua akan sayang sama ibunya dan ibunya juga sayang sama kita. Oke, ibu. Di sini ada yang tahu apa yang menjadi tugas ibu di rumah? Ada yang tahu apa? Atau ada di sini yang suka membantu ibunya di rumah? Atau hanya untuk merepotkan saja? Pasti semua membantu ibunya ya di rumah ya. Oke. Coba Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak sekalian. Di sini ada yang tidak suka dengan ibunya? Pasti tidak ada ya, semua suka dengan ibunya. Ibu kita adalah bagian yang terdekat dari keluarga untuk kita. Karena ibu kita itu yang lebih tahu tentang kita. Lebih tahu, namun ayah juga penting untuk kita. Namun yang lebih dekat dengan kita adalah ibu. Pasti anak-anak sekalian kalau mau ke sekolah ibunya yang ngurusin kan? Ya, memang ibu kita yang mengurusin, mulai dari memakai pakaian, memberi makan, masak, nyuci baju. Nah, anak-anak, makanya mulai dari sekarang jangan melawan-lawan ibu kalian ya. Kita harus menghormati ibu dan ayah kita. Baiklah anak-anak. Yang ketiga, bagian-bagian dari part of family. Yang pertama, yang ketiga itu adalah kakek. Di sini pasti semua kita memiliki kakek. Di sini siapa yang tidak memiliki kakek atau yang sudah meninggal? Ya, mungkin ada juga yang sudah meninggal pulang ke rumah Tuhan. Oke, kakek dalam bahasa Inggrisnya itu grandfather. Tadi kan ayah father. Jika kakek itu tambah grandnya, jadi grandfather. Itu adalah kakek. Nah, kakek juga sangat menyayangi kita. Apalagi kalau kita pulang kampung, jauh dengan kakek, pulang kampung, pasti kita sangat disayangi oleh kakek kita. Kakek itu sama seperti ayah juga. Artinya kakek itu adalah ayah dari bapak kita. Itu adalah kakek kita, yang dimaksud dengan grandfather. Sudah mengerti anak-anak? Oke, sepertinya sudah mengerti ya. Yang tadi Miss bilang, kakek itu adalah ayah dari bapak kita atau grandfather. Oke. Yang keempat, jika kita memiliki kakek, pasti kita juga memiliki nenek. Oke. Siapa di sini yang tahu bahasa Inggrisnya nenek? Oh, sepertinya anak-anak belum tahu ya. Miss akan menyampaikan. Bahasa Inggrisnya nenek adalah grandmother. Oke, apa tadi anak-anak? Grandmother. Nah, Miss akan menjelaskan. Grandmother di sini yang dimaksud adalah nenek. Yang dimana nenek itu adalah ibu dari ibu kita. Oke. Ibu dari ibu kita atau dari ayah kita.
Yang seperti kita juga memiliki ibu. Ibu kita juga memiliki ibu atau ayah kita. Itulah yang disebut dengan grandmother. Mungkin anak-anak sekalian di sini ada ya yang sudah meninggal neneknya atau kakeknya. Tapi semasa hidupnya pasti menyayangi kita semua. Di sini ada nggak anak-anak Miss yang sangat sayang sekali sama kakek atau neneknya? Pasti ada lah ya tentunya. Karena Miss juga sayang sekali sama nenek sama kakek Miss. Karena kakek nenek Miss itu sayang banget sama cucu-cucunya. Nah, kita lah yang dimaksud dengan cucunya. Makanya anak-anak sekalian, kita harus menyayangi keluarga kita agar kita disayangi. Oke anak-anak, seterusnya Miss akan melanjutkan. Setelah tadi ayah, ibu, kakek, nenek, ayah itu tadi father, ibu itu mother, kakek itu grandfather, nenek itu grandmother. Oke, ada 4 yang udah Miss sampaikan kepada anak-anak semua. Nanti dicatat ya anak-anak. Oke, sepertinya kita akan melanjutkannya lagi. Yang kelima itu, selain ayah, ibu, nenek, kakek, pasti ada keluarga-keluarga lain yang artinya paman. Paman dalam bahasa Inggris adalah uncle. Nah, paman itu yang dimaksud dalam keluarga adalah bisa kakaknya, abangnya ayah kita atau adiknya ayah kita. Itu namanya paman kita. Pasti mana tahu di sini anak-anak ada yang tidak memiliki paman? Pastinya ada lah ya. Setiap keluarga memiliki paman, tapi ada juga tidak. Tapi itu kemungkinan kecil tidak memiliki paman, oke? Tadi yang kelima apa anak-anak? Paman, yang artinya uncle. Nah, Miss juga sayang loh sama uncle Miss, karena uncle Miss itu baik, pengertian, sayang juga sama Miss. Apalagi kalau seperti kita, kalian anak-anak pasti disayangi uncle. Siapa di sini kalau pulang kampung jumpa dengan uncle-nya langsung dikasih uang waktu pulang? Miss sering seperti itu. Sampai sekarang Miss udah besar aja, kalau pulang kampung pasti kalau mau pulang ke rumah dikasih paman Miss atau uncle Miss uang. Makanya kita juga harus sayang sama uncle kita ya anak-anak. Oke. Setelah uncle pasti, atau setelah paman kan memiliki istri. Sama seperti ibu kita memiliki suami, itu suami ibu kita itu ayah kita. Nah, di sini paman juga memiliki istri yang artinya bibi kita. Bibi kita, pasti bibi kita dalam bahasa Inggris artinya earth, out. Nah, yaitu istri dari paman kita. Nah, bibi kita juga lebih sayang dari kita biasanya daripada paman kita. Bibi Miss juga sayang banget sama Miss, karena Miss kalau disuruh tidak pernah melawan sama bibi Miss. Jadi, anak-anak sekalian, jika nanti kalian pulang kampung, tidak boleh melawan sama keluarga atau sama family kita, oke? Kita harus saling membantu keluarga kita. Kalau kita disuruh, kita harus mau, nggak boleh nakal-nakal ya anak-anak. Oke, seterusnya bagian-bagian dari keluarga Miss akan lanjutkan lagi ya. Jangan bosan ya anak-anak. Yang keenam, yang ketujuh itu adalah abang. Siapa di sini yang tidak memiliki abang? Pasti ada ya. Sama seperti Miss juga tidak memiliki abang. Tapi kita pun tidak memiliki abang, kita harus tetap bersyukur ya anak-anak. Bahasa Inggrisnya abang adalah older brother. Nah, itu artinya, arti abang dalam kita itu yang lebih di atas kita, yang duluan dilahirkan sebelum kita. Itu artinya abang. Ada juga yang namanya kakak. Nah, pasti di anak-anak sekalian ada yang memiliki abang, ada yang tidak. Ada yang memiliki kakak, ada yang tidak. Nah, posisi Miss sekarang, Miss itu tidak memiliki abang. Oke anak-anak. Makanya kalau kalian memiliki abang, hormatlah kepada abang kita. Jangan kita melawannya, karena seperti Miss rasakan, Miss itu kan tidak memiliki abang. Sangat sakit tidak memiliki, bukan sangat sakit, cuman ya seperti ada rasa iri kepada teman-teman yang memiliki abang. Makanya anak-anak sekalian, jika kita memiliki abang, kita harus hormat kepada abang kita ya anak-anak. Nggak boleh nakal-nakal, oke? Oke. Setelah abang, pasti dalam keluarga itu ada yang namanya kakak. Oke.
Kakak juga sama seperti itu. Ada yang memiliki kakak, ada juga yang tidak memiliki kakak. Nah, seperti Miss memiliki kakak. Kakak dalam bahasa Inggris itu yang artinya sister. Oke anak-anak, apa tadi kakak dalam bahasa Inggrisnya? Sister. Oke. Sister itu dalam keluarga yang lebih tua dari kita. Contohnya anak-anak pasti memiliki sister kan, kakak. Tapi biasanya kalau di rumah Miss itu, sister itu atau kakak Miss itu, Miss selalu sedikit berkelahi sama kakak Miss. Jadi, tapi selaku kita sebagai adiknya, kita harus hormat kepada sister atau kakak kita. Ya adik-adik, kita harus hormat tadi kepada abang, paman, bibi, kakak, ibu, ayah. Oke? Oke. Nah, selanjutnya setelah kakak ada juga yang namanya adik laki-laki. Pasti di sini ada yang mempunyai adik laki-laki kan? Ada juga yang tidak. Nah, Miss sendiri memiliki adik laki-laki. Namun adik laki-laki Miss ini sering sekali melawan sama Miss. Tapi tidak melampaui batas ya. Tapi Miss selalu ajarkan dia agar tidak melawan kepada yang lebih tua. Oke. Dalam bahasa Inggris, adik laki-laki disebut juga dengan younger brother. Apa tadi anak-anak? Younger brother. Oke. Sepertinya di sini ada juga yang memiliki adik ya, tapi tidak banyak mungkin ya. Mungkin karena ada juga yang seperti Syapudan. Syapudan itu artinya anak terakhir gitu. Oke, setelah adik laki-laki tadi ada juga adik perempuan pastinya. Tapi Miss tidak memiliki adik perempuan, Miss cuma memiliki adik laki-laki saja. Oke anak-anak, adik perempuan. Tapi jika kita memiliki adik perempuan, mungkin lebih enak ya daripada adik laki-laki. Karena kalau kita sebagai perempuan memiliki adik perempuan, itu seperti lebih join gitu anak-anak. Pasti kalian juga ada memiliki adik perempuan kan anak-anak? Oke, sayangilah adik kalian dan abang kalian. Oke, jangan nakal-nakal ya anak-anak. Dalam bahasa Inggris, adik perempuan itu younger sister. Tadi apa anak-anak Miss bilang? Younger sister. Oke. Younger sister. Jadi kita harus menjaga adik kita, baik itu adik perempuan maupun adik laki-laki kita. Oke. Yang seterusnya itu adalah sepupu laki-laki kita. Nah, sepupu laki-laki kita ini seperti anaknya paman kita gitu, anaknya bibi kita. Itulah yang disebut dengan sepupu laki-laki atau sepupu perempuan. Oke. Pasti kita atau anak-anak sekalian kalau pulang kampung ke rumah opung atau ke rumah nenek atau kakek memiliki sepupu gitu. Sama seperti kita, cucu, nenek, kakek kita. Itulah yang disebut dengan sepupu kita. Oke. Dalam bahasa Inggris, sepupu laki-laki itu make cousin. Namun sepupu perempuan family cousin. Nah, itu dia ya teman-teman. Sama sepupu kita juga harus sayang anak-anak. Gak boleh gak sayang. Kita harus sayang sama sepupu kita. Kita harus saling menghormati. Apalagi anak-anak sekalian, kalau kita pulang kampung ke rumah nenek atau kakek, pasti kita itu bermain sama sepupu kita. Nggak mungkin sama kakak kita aja atau sama abang kita. Pasti kita itu bermain sama sepupu kita. Makanya teman-teman, makanya anak-anak atau Miss sering bilang anak didik Miss itu teman Miss gitu ya. Makanya anak-anak, kalau kita pulang kampung, jumpa nenek, jumpa kakek, paman, bibi, sepupu, kita itu harus baik. Di rumah juga harus baik, harus saling menghormati. Jangan bandel-bandel. Nah, banyak itu waktu Miss pulang kampung aja, Miss pulang kampung ke tempat opung, kakek atau nenek Miss, banyak itu sepupu Miss yang di bawah Miss itu nakal sekali. Cumannya namanya lebih muda di bawah Miss. Atau sama seperti kalian, banyak anak paman Miss yang sama seperti usia kalian. Namanya sifat seseorang itu kan kita tidak tahu. Jadi jika kita masih bisa merendahkan emosi kita nggak boleh melawan. Oke adik-adik. Nah, Miss cuma mau bilang, nanti kalau kalian pulang kampung jangan seperti itu ya adik-adik. Kita harus ramah, baik, saling membantu. Oke
Oke adik-adik. Nah, sekarang yang terakhir untuk part of family-nya. Yang terakhir itu adalah kita di kampung opung atau nenek atau kakek, yang artinya lah cucu. Nah, cucu dalam keluarga itu adalah yang paling muda. Dari ayah, ibu, dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan cucu. Nah, kita sendiri adalah cucu dalam keluarga opung kita atau nenek atau kakek kita, gitu ya anak-anak. Di sini pasti banyak cucu-cucu opung kita, nggak cuma kita aja. Nah, dalam bahasa Inggris, cucu itu, cucu laki-laki itu atau cucu perempuan, pertama cucu laki-laki dulu ya yang disebutkan. Untuk penyebutan cucu laki-laki itu adalah grandson. Nah, untuk yang cucu perempuan, granddaughter. Oke? Nah, seperti kita kan seperti cucu dalam keluarga, kalau kita melihat dari opung dan atau kakek dan nenek kita. Nah, kita sebagai cucu anak-anak, kita harus juga hormat sama tadi yang disampaikan. Oke. Nah, cucu itu adalah kita kalau kita menurut garis keturunan kakek, nenek, ibu dan ayah kita, dan kita adalah cucu dari kakek nenek kita. Udah mengerti anak-anak yang disampaikan dari tadi? Oke, sepertinya sudah mengerti ya. Baiklah. Udah sekian dari mungkin sampai di situ dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti kita berjumpa minggu depan lagi. Jangan malas-malas ya anak-anak. See you.